Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore kali ini kita akan sharing tentang 5 cara mencairkan kebisuan percakapan. Persembahan dari Ilyas Afso Institute of Public Speaking. Kita akan mulai saja apa itu 5 cara mencairkan kebisuan percakapan. Kita tahu bahwa ketika seseorang hadir di pertemuan-pertemuan baru, kadang-kadang mereka mengalami tidak tahu bagaimana memulai sebuah percakapan dengan orang-orang yang baru. Merasa beku, merasa bisu, serba salah, dan hal yang lainnya. Kita akan mulai. Yang pertama, sadari bahwa kita ini manusia. Dengan menyadari bahwa kita manusia yang punya rasa malu, gugup, takut, hal itu membuat kita menjadi lebih rileks, lebih nyaman, mempermudah kita untuk mengatasi rasa malu tersebut. Nah, dari sini, dengan menyadari ini, kita bisa menggunakan asumsi bahwa orang yang kita ajak bicara ketika dia memakai celana, dia memasukkan kakinya satu persatu. Nah, dengan menggunakan asumsi seperti ini dan menyadari kita manusia membuat kita lebih rileks, lebih nyaman bahwa ini mungkin terdengar klise ya, tapi itulah yang terjadi teman-teman. Bahwa orang lain pun juga mengalami hal yang sama dengan kita. Mereka pun punya rasa malu juga, rasa gugup dan rasa takut dan berbagai hal yang berkecamuk dalam diri mereka. Bagaimana sih mereka mengawali sebuah percakapan atau pembicaraan. Ini yang pertama, sadari bahwa kita manusia, dengan menyadari kita manusia sehingga membuat kita lebih rileks. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, nikmati percakapan kita. Nah, kunci dari menikmati percakapan adalah kita terhubung dengan orang lain. Nah, ketika terhubung dengan orang lain, ketahuilah bahwa mungkin orang-orang yang kita ajak berbicara itu memiliki derajat yang sama dengan kita. Atau mungkin memiliki derajat yang berbeda. Entah di atas kita atau di bawah kita. Tetapi kebanyakan dari kita memiliki latar belakang yang ya kurang lebih samalah dengan diri kita. Memang ada orang-orang yang terlahir dari keluarga yang kaya, keluarga ningrat, keluarga yang berkuasa. Tetapi kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang memiliki pendapatan menengah, bahkan mungkin pendapat yang rendah. Nah, saat ini mungkin sudah mulai banyak orang-orang yang lahir dari keluarga-keluarga dari para pengusaha-pengusaha online. Nah, kunci untuk menikmati percakapan dan kita bisa connect dengan orang lain adalah kita mencari apa sih kemiripan-kemiripan kita dengan orang lain. Kesamaan-kesamaannya seperti apa. Misalkan mungkin kita punya kesamaan kerja sambil kuliah. Bagaimana kita memulai karir dari yang paling bawah, dari nol. Kita hijrah dari satu desa ke kota. Kita merantau dari satu kota ke kota yang lain. Dan di sini dengan mengetahui kesamaan-kesamaan ini, bisa jadi kesamaan di bidang ideologi, kesamaan di bidang cara berpikir. Intinya membuat bagaimana teman-teman tuh merasa enak, connect, cocok, berbincang-bincang dengan orang lain. Ketika Anda menikmati percakapan orang lain pun juga nyaman bercakap-cakap dengan Anda juga. Yang ketiga, jangan rendah diri. Kenapa tidak boleh rendah diri? Ya, karena sejatinya manusia itu diciptakan dalam kondisi yang sama. Sama-sama. Ciptaan Allah, manusia sama-sama fi aksani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang indah. Karena manusia hakikatnya adalah mahakarya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan orang-orang yang naik ke gunung, kemudian hilang atau menjelajah hutan, tersesat, ya, tiba-tiba orang berlomba-lomba menawarkan bantuan untuk mencari, menemukan. Jadi sebetulnya setiap kita itu unik.
Anda tidak perlu menghilang dulu di pegunungan atau di hutan sampai kemudian orang mencari Anda. Cukup menyadari bahwa ketika ada seseorang yang hilang di gunung, kemudian tersesat di hutan, atau tenggelam di misalkan ikut arus sungai, itu menunjukkan bahwa manusia itu unik. Nah, ketika dia unik, berharga, maka kita tidak sepatutnya, tidak sepantasnya untuk rendah diri. Oke teman-teman, yang keempat adalah yuk kita bangun percaya diri kita. Untuk membangun percaya diri ini ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Di antaranya ikut kelas public speaking kita, baik tatap muka maupun kelas online. Kelas-kelas online ini sudah kita buka teman-teman untuk bagaimana kita bisa membangun percaya diri. Bahkan kita ada kelas 30 hari non-stop membangun percaya diri melalui public speaking online. Nah, dengan membangun percaya diri, bisa kita mulai dari bagaimana cara kita tampil, cara kita berbusana, cara kita berbicara, itu akan menentukan bagaimana sih cara-cara kita untuk memiliki rasa percaya diri yang cukup. Mengambil kuliah lagi, bersekolah lagi, mengambil kursus berbicara, kursus berbusana, bahkan mungkin kursus setir mobil bagi yang belum bisa, atau kursus melukis, kursus menulis. Ada banyak teman-teman yang bisa kita pelajari untuk memunculkan rasa percaya diri kita. Yang terakhir, yang kelima, lepaskanlah rasa malu Anda. Teman-teman, posisikan rasa malu itu dalam konteks yang tepat. Jadi, di sini sadari bahwa mungkin orang lain punya rasa malu juga seperti kita, teman-teman. Kalau bertemu dengan orang-orang yang lebih pemalu, buatlah dia terbiasa dengan suaranya, buat mereka merasa lebih nyaman. Tanyakan perihal diri mereka. Jadi, kalau ketemu dengan orang-orang yang lebih pemalu, bicaralah tentang diri mereka, dan mereka akan memperhatikan Anda. Oke teman-teman, demikian 5 cara mencairkan kebisuan percakapan. Apabila ada pertanyaan, silakan, saya tunggu teman-teman. Saya tunggu di